apalagi bangsa Indonesia yang diberi kekayaan, yang diberikan aset luar biasa. Apa yang tidak ada di Indonesia? Semua lengkap, mulai buah-buahan lengkap, ya Bu ya, kekayaan alamnya, kekayaan laut, kekayaan daratnya, emas, nikel, pertambangan, perminyakan, lengkap Indonesia ini. Tapi sayang, secara ekonomi Indonesia masih dijajah, Indonesia masih dikuasai oleh asing dan asing, terutama Cina. Dan ini bukan hoax, tapi ini fakta. Pengangguran banyak, tapi yang kerja Cina. Kekayaan luar biasa, tapi yang menikmati siapa? Segelintir orang dan para pemodal-pemodal asing. Ya, ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, jamaah kuliah maghrib Masjid Al-Mu'minun yang dimuliakan oleh Allah, yang berbahagia, marilah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan pada kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT ini senantiasa kita maksimalkan, semua itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Fa insyaallah, kalau aktivitas diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau senantiasa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu yang kita raih adalah kebahagiaan dan kemenangan. Hadirin jamaah kuliah maghrib rahimahullah, fa insyaallah kajian kita pada malam hari ini yang diminta oleh takmir, kami ingin membahas tentang hancurnya sebuah bangsa, sebuah umat, sebuah komunitas dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita cermati saat ini secara cermat dan secara objektif, Indonesia sekarang ini mengalami krisis multidimensional, ya, krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum dan seterusnya. Kita hidup di negara yang kita cintai ini, di NKRI ini, yang mayoritas muslim terbesar penduduknya di dunia ini, justru kita sangat prihatin. Bagaimana tidak? Umat Islam yang merupakan mayoritas tidak memiliki posisi bergening yang signifikan, terutama di bidang politik, di bidang ekonomi dan hukum. Ya, umat Islam tidak memiliki power. Ya. Apalagi saat ini tantangan dakwah semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat dan semakin complicated. Inilah posisi dan kondisi umat Islam di negara NKRI yang kita cintai ini. Kondisi dalam keadaan carut marut, kekacauan politik,
ketidakadilan di bidang ekonomi, ketidakadilan di bidang politik, ketidakadilan di bidang hukum dan seterusnya. Ini kita rasakan saat ini, betul nggak Ibu Bapak? Ya, sangat diskriminatif terhadap umat Islam. Belum lagi saat ini telah terjadi perang pemikiran yang namanya huzul fikri, perang pemikiran, invasi pemikiran. Melalui apa? Melalui media teknologi dan informasi, melalui media sosial. Dan media sosial dikuasai bukan orang Islam, tapi orang-orang liberal, oleh orang-orang pluralisme, bahkan Syiaisme dan komunisme menguasai media sosial, media teknologi dan informasi ini. Dan sekarang ini juga ada semacam gerakan yang masif dan struktural agar persatuan umat Islam yang digagas oleh gerakan 411 atau 212 ini, yang ada tanda-tanda adanya munculnya persatuan umat Islam, bahkan ada tanda-tanda nampak yang jelas munculnya kebangkitan umat Islam, sekarang sudah mulai dikoyak-koyak. Ya, bagaimana agar itu tidak terwujud? Nah, dalam buku 5 tadi saya sebutkan salah satu firman Allah yang berkenaan dengan materi pada malam hari ini, yaitu hancurnya sebuah bangsa dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fa dammarna tadmira. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan, menghancurkan, menenggelamkan, bahkan melenyapkan, ya, artinya kami, yaitu Tuhan di sini, Allah. Dan jika kami hendak menghancurkan dan membinasakan sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah umat, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, mutrafiyah, orang-orang hidup mewah, orang-orang elit, bukan orang alit ya, orang elit, atau orang yang diberi amanah, diberi kepercayaan oleh umatnya, oleh rakyatnya, yaitu para pemimpin, bisa juga para raja, para sultan yang diberi amanah oleh rakyatnya. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan, melakukan penyimpangan, melakukan anomali, tidak taat dan tunduk kepada aturan Allah, tidak taat dan tunduk kepada aturan Rasulullah SAW, Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya menyimpang, melakukan sebuah kedurhakaan di negeri itu. Maka sudah sepantasnya lah berlaku terhadap perkataan kami atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu, bangsa itu, umat itu, komunitas itu, apapun namanya, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Sebenarnya Allah itu sangat mudah menghancurkan sebuah bangsa, sebuah umat, sebuah komunitas, apapun namanya, mudah. Dengan kun fayakun selesai, khalas. Tetapi Allah sayang kepada hamba-hambanya, akan dipanggil para pemimpinnya itu, para kaum elit itu, yang diberi amanah oleh rakyatnya itu, untuk apa? Kembali kepada Allah, kembali pada syariat Islam, kembali kepada ketaatan, kembali kepada kesepakatan bersama. Selagi mereka melakukan ketidakadilan di bidang politik, melakukan ketidakadilan di bidang ekonomi, hukum dan seterusnya, maka negara itu bisa dihancurkan sehancur-hancurnya. Subhanallah min dzalik. Lantas apa ibu-ibu, bapak serta saudara-saudara sekalian jamaah kajian pada maghrib Masjid Al-Mu'minun ini? Di antara beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya sebuah peradaban, hancurnya sebuah bangsa, sebuah umat itu, yang pertama adalah ketika proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak berjalan secara maksimal dan secara optimal. Ketika tidak ada dakwah, tidak ada juru dakwah atau mujahid dakwah itu menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah umat yang saat ini butuh pencerahan, di tengah-tengah umat yang saat ini dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah, terus tidak ada dakwah mandek, tidak ada kajian seperti ini. Karena pengajian seperti mungkin dianggap sekopok gerombolan orang yang akan bikin makar misalnya, yang akan tidak pro dengan pemerintah misalnya, tidak pro dengan rezim misalnya, maka pengajian akan diintai oleh intel misalnya, ya, akhirnya muncullah persekusi, ya, muncullah kriminalisasi terhadap ulama, pada mujahid dakwah, kepada para ustadz, para kiai, para habaib, ini muncul.
karena ketakutan, panik. Ya, ketika dakwah tidak dikelola secara maksimal, secara optimal, dengan manajemen yang bagus, dengan manajemen yang rapi, ya, artinya dakwah dikelola secara acak-acakan, dakwah dikelola secara sisa-sisa waktu, tidak ada fokus atau optimal, maka dakwah stagnan. Sementara yang namanya kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan, ya, sekali lagi ketidakadilan di bidang politik, ketidakadilan di bidang ekonomi, apalagi hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan ini kita rasakan saat ini, ada diskriminasi yang luar biasa. Negara mayoritas, orang yang tiap tahun di Indonesia ini namanya haji itu semakin meningkat, apalagi umroh. Karena hajinya kan lama Pak ya. Sekarang umroh itu luar biasa, tiap bulan berapa orang yang berangkat umroh. Tapi kenapa Indonesia yang kita cintai ini semakin hari yang namanya musibah di musibah, bencana di bencana, seakan saling susul menyusul, betul nggak itu? Seakan saling ganti mengganti tanpa pernah berhenti. Kenapa? Karena dakwah tidak berjalan secara maksimal. Takut dengan rezim saat ini tidak maksimal. Apa yang terjadi ketika dakwah stagnan, dakwah tidak diurus secara profesional dan manajemen yang rapi? Maka yang kena LGBT tadi bukan orang yang berbuat maksiat, bukan orang yang berbuat zalim, atau para pemimpin yang munafik, pemimpin yang hoax, pemimpin yang suka memproduksi kebohongan dan pencitraan, tapi yang kena adalah semua. Dan ini difirmankan oleh Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Artinya, dan takutlah atau peliharalah dirimu dari siksaan yang berat, yang dahsyat, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kamu. Ya, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Inilah dampak kalau dakwah tidak berjalan, maka musibah demi musibah, bencana demi bencana akan berimbas kepada semuanya. Tidak hanya berlaku pada orang yang berbuat maksiat, boleh dan sebagainya, tapi semuanya akan kena. Ya, belum selesai di Aceh, muncul di Lombok, Lombok belum selesai di Palu, Palu belum selesai di Selat Sunda, dan seterusnya. Kenapa? Dakwah belum maksimal, belum totalitas umat Islam. Maka ketika dakwah yang namanya al-haq ini tidak dikelola secara maksimal dan secara profesional, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Inilah fakta umat Islam, inilah kondisi dan posisi umat Islam saat ini. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memilih dakwah dengan baik, sehingga kajian-kajian seperti ini harus masif, harus digerakkan semua di masjid-masjid, baik pengajian di rumah-rumah, di masjid-masjid, takbir akbar, semuanya, kajian dan sunnah, daurah dan sebagainya, itu harus dilakukan terus, sehingga dapat pencerahan pada umat Islam. Dan dakwah ini perlu dimiliki. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjihad fisabilillah dalam barisan yang teratur, seakan mereka satu-satu bangunan yang tersusun kokoh. Artinya sudah saatnya umat Islam dakwah ini harus dimiliki dengan baik, dikelola dengan manajemen yang rapi dan api, sehingga mampu mengalahkan kebatilan, mengalahkan kemaksiatan, kemungkaran yang saat ini sudah mengepung umat Islam, yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Itu yang pertama, hancurnya sebuah bangsa atau sebuah umat. Yang kedua, di antara hancurnya sebuah bangsa yang tidak kalah pentingnya adalah ketika saat ini umat Islam mencintai dunia berlebihan. Dunia sudah dimasukkan ke dalam hatinya, tidak digenggam dunia itu, tapi sudah masuk di hatinya. Sehingga dunia sudah masuk di dalam hatinya, maka sulit untuk melepaskan. Bukan berarti kita nggak boleh mengelola dunia. Bagaimana dunia itu kita milik dengan baik, tapi ujung-ujungnya kebaikan dunia dalam rangka untuk persiapan di akhirat. Ya, tetapi sayangnya umat Islam mencintai dunia berlebihan sehingga masuk dalam hati, sehingga sulit melepaskan. Seharusnya dunia harus kita genggam. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, takut berjihad fi sabilillah. Dan saat ini di Indonesia dibutuhkan jihad fi sabilillah. Jihad apa? Nanti kami jelaskan ya. Yang saya darurat, jihad apa yang kita butuhkan? Dalam hal ini kalau kita bicara tentang
hamba atau manusia yang terlalu cinta dunia dan takut mati, cinta dunia dan takut jihad. Ini digambarkan di dalam sabda Rasulullah SAW dan sebuah hadis yang cukup panjang. Rasul bersabda, yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a akaltu ila qas'atiha. Kila amin kilatin bina yamidin ya Rasulullah. Qala bal innakum yawmaidun kathirun walakinnakum usa'un kausa'is sayl wa qad nazab bikumul bahr. Kila wa mal wal ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang artinya akan datang suatu masa di mana kaum muslimin atau kalian akan diperebutkan oleh umat lain, oleh bangsa-bangsa lain, sebagaimana makanan yang lezat diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Jadi bisa kita bayangkan ya. Jadi nanti suatu masa umat Islam ini seperti makanan yang lezat, makanan yang enak yang akan disantap oleh orang-orang lapar yang sangat-sangat lapar. Tentu orang lapar itu bukan kepingin, maaf kalau dalam bahasa Banyuwangi nggak ada ya, kepingin makan itu ya, ada yang kepingin makan kepalanya, ada kakinya, macam-macam, akan direbut ya, akan direbut makan itu seperti orang lapar. Kemudian para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, justru jumlah kami pada itu banyak, akan tetapi kamu terjangkit penyakit alwan. Dan para sahabat bertanya, apa alwan itu ya Rasulullah? Yaitu cinta dunia dan takut mati, atau cinta dunia tidak berani berjihad di tengah-tengah saat ini dibutuhkan jihad fisabilillah. Ini yang terjadi saat ini. Bahkan di tubuh umat Islam ini dicabut, atau di tubuh kaum musuh umat Islam itu dicabut rasa takutnya kepada kaum muslimin. Kita takut pada huru muslimin, sementara huru muslimin tidak takut sama sekali kepada umat Islam. Ini yang terjadi saat ini. Ya, padahal kalau kita lihat gambaran harta atau dunia dengan akhirat itu sangat kecil sekali. Digambarkan dalam suatu riwayat yang artinya perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperoleh, itulah dunia. Jadi akhirat itu banyak lautan yang luas itu, dunia itu ya tangan kita celupkan, itu kita angkat, itulah dunia. Inilah yang sekarang menjadi rebutan manusia, dan memang kecenderungan manusia itu mencintai dunia, ya, mencintai wanita, mencintai dunia, mencintai perniagaan, mencintai peternakan, kemudian suka kepada kuda dan sebagainya. Itu memang biasa seperti itu. Tapi berarti nggak boleh. Bagaimana kita dunia itu harus kita kelola dengan baik, jangan sampai itu masuk ke dalam hati, tapi harus digenggam. Kemudian yang berikutnya, di antara salah satu hancurnya sebab bangsa itu adalah banyaknya atau munculnya kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terang. Jadi kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman atau kemusyrikan sekarang ini dilakukan dengan terang-terangan, terutama tentang perzinaan, prostitusi, perselingkuhan, ya, dilakukan dengan prostitusi online. Jadi prostitusi kali online Pak, nggak konvensional Pak, nggak desok, online, semua serba online, ya. Artinya ketika kemaksiatan, kemungkaran sebagainya dilakukan dengan terang-terangan, ini yang menyebabkan bencana di bencana, musibah di musibah dan seterusnya akan cepat untuk berada di Indonesia ini kalau kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan dan sebagainya dilakukan secara masif, ya. Contoh misalnya kemusyrikan yang sekarang ini menjadi sebuah tradisi, menjadi budaya bangsa Indonesia, bahkan dilestarikan. Ada yang tahu? Kemusyrikan, kemaksiatan yang luar biasa yang dalam terang-terangan sekarang malah dilindungi oleh negara, bahkan dijadikan tradisi yang bisa mendatangkan devisa, mendatangkan fulus dan sebagainya. Apa itu? Selalu sajen apa? Larung sajen ya di laut, atau sedekah bumi, sedekah laut, ya, percaya kepada perni-perni, percaya pada dukun-dukun, paranormal dan sebagainya. Ini muncul saat ini.
orang-orang pintar dan sebagainya. Justru inilah yang segera mendatangkan azab Allah, ya, longsor, gempa, banjir dan tsunami. Ini yang terjadi. Dan ini difirmankan Allah ketika kemaksiatan dilakukan dengan terang-terang, apa yang terjadi? Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya, karena kemaksiatannya, karena kemungkarannya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan, ya. Jadi Allah akan memberikan bencana itu dengan ditimpakan apa? Hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara yang keras yang mengguntur, berdek, ya, apa istilahnya, ya. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Ini kemarin kita saksikan di Palu. Jadi orang itu seperti duduk, ya, seperti dibanjir, ya. Tanah orang mengangkat, malik diobok-obok, ya. Subhanallah. Ini cerita dari teman-teman yang di Palu, luar biasa. Tidak ada tsunami tapi tanah itu bergerak, orang yang dilipat-lipat itu, ya. Jadi ada yang dibenamkan ke dalam bumi dan ada pula yang kami tenggelamkan, yaitu di laut otomatis, ya, tsunami itu. Ini yang terjadi. Bukankah yang namanya bumi, air, kemudian apa lagi, debu, angin, dan semua yang apa yang ada di langit itu adalah tentara-tentara Allah, judul. Tinggal tentara-tentara tadi itu diperintahkan oleh Kun Fayakun, sudah berangkat. Caranya karena kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan. Kalau itu senantiasa ada, maka judul tadi itu siap bergerak memakan manusia dan sebagainya. Ya, kemudian yang berikutnya, di antara yang menyebabkan hancurnya sebuah bangsa itu adalah munculnya para pemimpin, para raja, para sultan. Kalau di Indonesia ini sistem pemerintahan republik, ya, berarti para atau presiden, ya, raja, sultan, presiden, ya. Apa yang dimaksud di sini? Munculnya para pemimpin, apakah itu presiden, apakah itu raja, apakah itu sultan, yang mengingkari janji. Paham ya, bahwa kalau di sebuah negara, sebuah umat, sebuah komunitas atau bangsa atau pemimpin itu orang yang mengingkari janjinya, tidak amanah, ya, alias banyak memproduksi diksi dan narasi kebohongan, hoax, dusta. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya munafik. Kalau munculnya para pemimpin munafik, maka itu akan mempercepat azab, akan mempercepat musibah demi musibah, bencana demi bencana. Maka orang seperti ini jangan dilanjutkan, cukup. Paham ibu? Ya, ada yang paham tidak ya? Jadi munculnya pemimpin yang tidak amanah, mengingkari janji, ya, suka bohong, suka dusta, suka pencitraan, ya, ini diliput, selfie dan macam-macam, ya, maka ini jangan dilanjutkan, maksudnya. Dan kita harus mengikuti fatwa MUI, ya, jangan pilih pemimpin atau presiden yang mengingkari janji, sehingga umat Islam tidak dipersekusi, tidak dikriminalisasi dan sebagainya. Umat Islam jadi domba, ya, sang muslimnya jadi domba, dan sebagainya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang amanah, pemimpin yang sidik, pemimpin yang fatona, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang cerdas, ya, yang memiliki narasi, yang memiliki visi misi yang besar, pemimpin yang memiliki otak yang brilian, bukan pemimpin yang berdasarkan teks, ya, tak memiliki cemerlang yang luar biasa, gitu ya. Bukan pemimpin yang suka didikte oleh asing dan asing, ya, pemimpin yang berani, yang qawiyun amin, pemimpin yang qawi, yang kuat dan memiliki ilmu. Maka prinsip di dalam memilih pemimpin ke depan adalah memilih pemimpin pembohong, ya, adalah sebuah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin yang pembohong, yang memproduksi narasi, diksi dan hoax dan pembohong itu adalah kebodohan atau kedunguan. Ya, saya ulangi ya. Jadi memilih pemimpin pembohong adalah sebuah kesalahan. Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong, yang munafik, yang banyak pencitraan adalah kebodohan dan kedunguan.
Maka di dalam memilih, di dalam hadis dijelaskan siapa yang memilih seseorang, artinya memilih pemimpin karena fanatik, karena ta'assub hizbiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai, ya. Sedangkan di dalamnya ada yang lebih baik, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini sangat urgent. Umat Islam harus cerdas, dan sampai kita jatuh yang kedua kalinya. Karena urusan pemimpin sangat penting, ya. Karena Indonesia memimpin rakyat jutaan, ya, jutaan manusia, ya. Berapa total bangsa Indonesia itu? 200 berapa? 250 ya. Ya. Masa kita dipilih pemimpin yang maaf, yang lingkarannya jelas, konco-konconya, sohib-sohibnya, teman-temannya banyak orang kaum liberalisme, kaum pluralisme, sekularisme, siaisme, dan komunisme, ya, banyak di lingkaran seperti itu. Maka secara bijak kita harus memilih pemimpin itu siapa konco-konco ini, sohibnya siapa, temannya siapa, lingkarannya siapa. Ini juga menentukan, ya, menentukan pembisi-pembisinya. Kalau Fir'aun zaman dulu itu pembisi-pembisinya kan Hanan dan macam-macam, ya, ada apa yang ahli-ahli nujum dan sebagainya. Maka oleh karena itu dalam rangka milih pemimpin, maka secara objektif kita harus memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Allah, yaitu mata. Harus kita gunakan untuk melihat siapa pemimpin kita, telinga kita untuk mendengarkan, kemudian hati kita, karena setiap pendengaran, hati, dan penglihatan itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka di sini pentingnya milih pemimpin. Saking pentingnya milih pemimpin itu, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, kalau 3 orang itu keluar dari rumah, maka harus ada menjadi pemimpinnya. Harus ada di antara 3 itu harus menjadi pemimpinnya. Kemudian berikutnya, di antara hancurnya sebuah bangsa, sebuah umat itu adalah ketika perekonomian menggunakan sistem riba, menggunakan sistem konvensional, menggunakan sistem ribawi, atau mengurangi takaran, artinya curang di dalam ekonominya, tidak menerapkan ekonomi syariah, tidak menerapkan ekonomi yang berbasis keadilan dan kejujuran yang rasanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya adalah ketika ekonomi tidak dilakukan dengan kacamata perspektif Al-Quran yang rasanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian berikutnya yang diantara hancurnya sebuah bangsa itu adalah tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dusturna, undang-undang, peraturan. Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijadikan sebagai pedoman hidup, way of life, atau manhajul hayat, konsep kehidupan. Ini akan menyebabkan hancurnya sebuah bangsa ketika Al-Quran dicampakkan, apalagi menista Al-Quran, apalagi menista agama. Al-Quran hanya dibaca ketika pas Ramadan misalnya. Setelah Ramadan tak apa tinggalkan, tak pernah dikaji, tak pernah dibaca. Terus Al-Quran dijadikan sebagai imam untuk mengatur dirinya, mengatur keluarganya, masalah bangsa negara. Maka yang terjadi adalah kehidupan tunggal. Dan ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Toha ayat 194. Allah firman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan nanti di yaumul qiyamah akan dihimpun orang-orang tadi ketika di dunia dalam keadaan melihat, dalam keadaan sehat, dihimpun oleh Allah, nanti dibutakan matanya. Kenapa? Karena menyampaikan Al-Quran, karena tidak menjadi Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Kemudian berikutnya, kenapa negara itu bisa hancur, bisa tenggelam, bisa musnah dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ketika penghuni di dunia ini atau manusia, hamba tadi atau hamba Allah tadi tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sederhana kan ya? Jadi hancurnya bangsa itu juga diakibatkan penghuninya, orang yang di dunia ini tidak pandai bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita, termasuk pada malam hari ini. Ibu-ibu bisa hadir dari rumah, bapak-bapak dari rumah ke masjid, ini ada kenikmatan yang luar biasa. Duduk cilo, ada yang senden, ada yang sendok, kakinya lonjoran, nggak apa-apa. Ini kenikmatan. Ibu-ibu bisa bertemu dengan ibu lainnya, bapak bertemu dengan bapak lainnya, saling tahu, saling kenal mengenal, ya, menambah persaudaraan. Ini ada kenikmatan yang luar biasa. Belum lagi ibu gratis bernafas dengan diberikan udara.
Ya, coba pernah gak kita menghitung, misalnya kita harus bayar oksigen kepada Allah berapa juta kita, bahkan berapa miliar kita membayar kepada Allah. Sekarang satu tabung di rumah sakit RSCA itu nggak salah 400 Pak. Kalau orang sakit nggak bisa bernafas, itu kan ditolong dengan apa? Dengan oksigen itu kan, itu harganya 400 katanya teman-teman yang kerja di RSCA. Nah, kita ini free, nggak bayar. Seharusnya harus banyak bersyukur kepada Allah, apalagi bangsa Indonesia yang diberi kekayaan, yang diberikan aset luar biasa. Apa yang tidak ada di Indonesia? Semua lengkap, mulai buah-buahan lengkap, ya Bu ya, kekayaan alamnya, kekayaan laut, kekayaan daratnya, emas, nikel, pertambangan, perminyakan, lengkap Indonesia ini. Tapi sayang, secara ekonomi Indonesia masih dijajah, Indonesia masih dikuasai oleh asing dan asing, terutama Cina. Dan ini bukan hoax, tapi ini fakta. Pengangguran banyak tapi yang kerja Cina. Kekayaan luar biasa tapi yang menikmati siapa? Segelintir orang dan para pemodal-pemodal asing. Ya, ini terjadi. Maka kita harus banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya atau pasti tidaklah kamu dapat menghitung. Tidak mungkin mampu kita menghitung nikmat Allah yang diberi kepada kita. Ya. Maka kita harus pandai bersyukur. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya jika kamu bersyukur kepada Allah pasti Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka solusinya agar bangsa Indonesia tidak ditenggelamkan oleh Allah, umat Islam akan tidak dibinasakan oleh Allah, agar kita keluar dari krisis itu, maka tidak ada lain, dakwah harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan dakwah itu. Wal takum minkum ummati yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini dalilnya tentang dakwah. Dan hendaklah ada di antara kamu sekumpulan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kami itu adalah umat yang terbaik, ya, yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia dan rangka apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka tugas kita agar keluar dari krisis itu, agar bangsa Indonesia tidak tenggelam itu, maka semangat dakwah itu harus ada dalam diri kita. Semangat tarbiyah, semangat dakwah dan semangat jihad itu satu rangkaian, satu paket. Itu harus ada dalam diri kita. Sehingga yang muncul dalam diri kita adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ternyata tidaknya, bisnisnya, muamalahnya, transaksinya itu bukan bisnis secara ekonomi, baik makro maupun mikro, hitung-hitungan finansial, ya. Tetapi yang dimaksud bisnis di sini adalah hendaklah kalian beriman kepada Allah, beriman lagi, beriman kepada Allah, dan beriman kepada Rasulullah, dan berjihad fi sabilillah. Dengan apa? Dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa. Inilah dibutuhkan di bangsa Indonesia saat ini agar kita tidak tenggelam, agar kita tidak terpuruk. Dan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana ketika kita melihat kemungkaran maka harus ada dakwah. Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa dzalikal adaful iman. Kata Rasulullah SAW yang artinya barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, melihat kezaliman. Saat ini kezalimannya adalah ketidakadilan dan kezaliman di bidang politik, ekonomi dan hukum, ya. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ia harus mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Jadi tidak cukup umat Islam itu kalau ingin merubah kemungkaran itu hanya dengan dakwah seperti ini hanya moral, tapi harus punya tangan, punya kekuatan. Sekarang dibutuhkan ada kekuatan politik. Jika politik ini penting, maka umat Islam harus mulai politik. Siapa yang dipilih harus jelas. Jangan sampai kita pilih orang-orang liberal, orang Syiah, komunisme, orang yang pendukung LGBT dan sebagainya. Apalagi saat ini ibu bapak, kekuatan komunisme sudah nampak dan sekarang mereka daftar caleg-caleg sekarang ini.
nggak tanggung-tanggung masuk di partai politik dan daftar di partai Islam, partai yang berbasis Islam. Anaknya orang PKI sekarang berani mendaftarkan diri masuk jadi anggota DPR. Kalau kita salah milih, maka DPR itu akan dikuasai oleh orang-orang itu tadi, maka itu tidak menguntungkan bagi umat Islam. Apakah Islam akan jaya, Islam akan tenggelam dan sebagainya. Ini menentukan tahun 2019 ini. Maka kita harus cerdas. Ya. Kemudian kita harus peduli dengan persoalan keumatan, persoalan kebangsaan. Rasul bersabda, "Man yatamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan persoalan kaum muslimin, persoalan keumatan, persoalan kebangsaan, maka dia tidak termasuk golonganku. Maka dakwah ini adalah bagian daripada membela agama Allah. Ini difirmankan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kamu menolong agama Allah, yaitu melalui dakwah ini, melalui tarbiyah dan jihad ini, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan sebuah bangsa, sebuah kaum, sebuah umat, sebuah negara sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Masih ada waktu apa sudah selesai? Sudah selesai nih? Betul. Padahal harus ada darurat dakwah yang dilakukan, yaitu dakwah politik, dakwah ekonomi, dakwah media sosial, dakwah hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.